Bahkan kalau umpamanya itu belajar otodidak. Bakat belajar itu salah, cuman dulu aku kan dulu awalnya main sore gitu. Gitarnya sendiri mahal kan? Ya, kayu pola itu dilobang dengan bahan. Gitar juga bikin sendiri. Bunyi itu kan? Bunyi. Tali senar pancing. Apa yang membuat kita tunggal serapaan itu beda ya? Ini juga ini kalau namanya kita tinggal orang mau ini punya apa? Namun kita tinggal. Memang lagu di situ, melodinya di situ, nyanyi pun di situ ya. Sebenarnya kalau yang lebih lengkap itu irama. Iya, datang dari urat nadinya air sungai Musi. Nah, iya. Terus sungai Musi itu punya anak sungai. Sembilan batang. Oh itu. Bapak disebut irama. Pengen tidak semua murid Pak Maja suatu hari dikumpulkan, mungkin jumlahnya ratusan itu, dikumpulkan jadi satu, main bareng-bareng. Pengen begitu. Pak Wali Kota tolong pastikan. Kurangnya di mana? Tidak mencerminkan suatu kebudayaan, kurang menyatu dengan perasaan kita ya. Nah, kurangnya di apa? Semacam tari. Sekarang kan pakai ini flash disk. Gimana nilainya? Live music. Nah, kalau dulu walaupun mau 3 pemainnya mau 4, main gendang, main rebana, ketinggiannya, disitulah khas budaya. Sudah itu tarian-tarian sekarang ini bukan maaf pelaku seni yang bagian tadi maaf bukan Pak Maja ngomong nggak bagus, apa ini. Sekali lagi saya maaf. Angkatlah tari-tari seni. Dasar budaya gitu. KG untuk yang ke depan silakan berkreasi. Iya. Ada yang untuk mempertahankan budaya, ada yang untuk show, ya. Jadi bisa diberikan dalam situ. Jadi jangan menonjolkan yang kreasi. Iya. Pemerintah itu kan memfasilitasi. Pemerintah itu memfasilitasi. Kalau kebutuhan, kepentingan kita, cuma tergantung yang pengolah. Kalau pengolahnya memang benar-benar pengen nak maju, insya Allah kedepannya kita akan begitu. Kedepannya kita. Pesan Pak Maja untuk generasi penerus di bidang seni apa? Ya, pesan aku seluruh bidang seni, di bidang seni aku saran aku yang berkata jangan mudah menyerah. Walaupun badai, petir, jangan mudah menyerah. Hanya orang di situ. Ayo kawinkan aku, ayo kawinkan aku. Oke, bersama Lamping Angin. Hari ini kita kedatangan tamu Pak Maja yang tadi sudah menonton lagu untuk kita semua. Angin ngalor ngidul bersama Noviansa dan Indra dan ngomongin apa aja ya? Apa aja diomongin. Hari ini kita akan ngomongin apa aja dengan Pak Maja yang memang konsen di dunia seni di Lubuk Linggau. Apa kabar Pak Maja? Alhamdulillah. Ada kenangan lagu itu? Lagu tadi mengingatkan 10 tahun. 10 tahun. Ada apa di 10 tahun? Banyak. Dengan bibit di rumah.
Mungkin lagu itu akan membawa kita ke masa lalu 10 tahun yang lalu. Remaja lahir di mana? Lahir di Lahir di kecamatan di Muara Gini. di desa Mangkini, tepatnya di kecamatan. Sedikit. Jadi asli orang Gini. Ya, misi. Jadi itu yang menginspirasi pamannya sampai hari ini tetap membawa seni-seni dari Ya, Muara Gini dan Musirawas. yang Sarawak, yang main nama Bersila, hingga yang menyangkut dengan Kebudayaan. Kalau berbicara dengan Pak Majen ini berbicara tentang seni, sejak tahun berapa Majen mulai menggerakkan seni di Musirawas? ya. Oke, kalau masalah tahun itu mulai dari mulai belajar seni itu mulai dari kelas mungkin kelas 4 SD. Kelas 4 SD sudah mulai. Mulai berkesenian di sekolah, karena ada pos seni juga. Oh, seni. Ya. Jadi saya mewakili seni di bidang adik suara, di bidang lipat tunggal, yang namanya tradisi. Terus jalan lagi sampai kita atas kalau ngomong itu begitu lah terus tentang sini Tentang seni. ya. Terus pada masanya itu kalau misalnya kunjungan-kunjungan pemerintah daerah, saya selalu tampil. Nah, misalnya ada bapak dari Madnur datang ke daerah Pak, saya selalu tampil. Terus ya, tapi waktu itu belum ada kiriman sekarang, masih grup ini menua sebenarnya. Sampai sekarang ada apa itu jam tayang langsung ditayangkan ada Medsos lah. ya. Terus untuk yang selanjutnya itu pada tahun mulai bergerak di bidang seni itu mengikuti pemerintah daerah itu tahun 1994 mulai aktif ya, mulai menawar orang-orang seni yang ada di kota ini. Oh, tadinya tinggal di Muara Gini. Tinggal di Muara Gini. Ya, Tahun berapa mulai tinggal di Muara Gini? dia meninggalnya tahun sekitar 2000. 2001. Tapi tetap berseni. Ya, Si membangun kesenian. Silampari ya. ya. Kenapa dia tertarik dan konsisten di bidang seni? Ya, awalnya dulu itu kurang begitu minat. Malah kurang begitu ya. Minat. Ya mengingat saya memang dulu pemain musik, Pemain musik. zaman masih muda, tapi musiknya musik umum. Nah, akhir-akhirnya ya mungkin keadaan tergeser waktu tadi, selalu orang mengundang, orang musik acara, lah untuk kebudayaan sini, tinggal nenek datang hari 9. Ya akhirnya ya halang Terjun. nah halangan mandi ya Iya. itu Dan itu menjadi ruh hidup ya. remaja. Ya tidak sempat lagi untuk yang lain-lain. Dan minggu itu sekarang berapa job? 3 job, 4 job baru-baru. Akhirnya ya jiwa seni itu mengalir kemudian menjadi sesuatu yang menghasilkan. Dan pamannya sampai hari ini dikenal sebagai pilihan seni daerah di Gindau dan Silampari. Iya. Kalau berbicara seni zaman sekarang, apa yang ada di benak remaja yang sudah lama buana dunia seni? Kalau seni zaman sekarang itu cukup bagus. Untuk wala muda anak muda itu bagus. Cuman ada prediksi dia namanya itu. Prediksi itu kan ada juga orang yang itu setuju kan enggak. Kalau bisa kesenian itu ya mau yang seperti mana, ya namanya seni itu universal. Menjadi besar. Nah, jadi kalau mau seni silakan, silakan saja. Tapi saran saya sebagai pribadi, jangan lupa akar dan budaya kita. Akar Budaya kita. gitu. Silakan berkreasi. Mau gimana, mau dibuat seperti apa, silakan. Mau dibuat di mana, oke aja.
Makanya, tetapi jangan lupa kita orang di daerah punya kebudayaan, mengingat budaya kita. Siapa lagi untuk menghargai budaya kita kalau bukan kita sendiri? Sejatinya seni dan budaya kita itu sebenarnya sudah mewakili atau merepresentasikan jiwa kita. Iya, karena kenapa? Seni dan budaya itu memiliki suatu khas dari daerah. Kalau budayanya dengan seninya tidak ada, tidak memiliki yang tidak ada. Dengan orang-orang kan berkata seperti ini. Oh, Irama Tanggal 9 itu semua. Oh, ya banyak ngomong itu. Ketinggalan zaman. Coba dibuat semacam remix yang bisa. Ya, sampai bisa. Kalau mau dibuat remix atau dibuat ketika lebih cepat. Tapi ini hilang pasti. Nah, pas daerahnya ya. Filosofinya juga menjadi pudar. Tidak sesuai lagi dengan perwajahan atau etalase. Iya, ya itu benar. Tidak jadi salah. Kalau untuk anak muda berkreasi sekarang di bidang seni, ya, ingat, jadi akar yang kuat ini. Kalau Pak Madia sendiri melihat sampai kapan masyarakat sekitar Musirawas bisa mempertahankan pakan itu? Ya, tergantung dengan ini. Zaman sekarang itu, ya media sosial lah, ya, tinggal kita. Jadi kalau media sosial ini kita banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat itu, cuman jangan salah gunakan. Jadi kalau anak muda pengen mencari jati diri, ya silakan saja. Karena zaman sekarang ini sudah terbuka. Nah, tapi kita ada bisa milih mana yang lebih baik, mana yang tidak baik. Kalau sejauh ini, menurut pandangan Pak, apa yang membuat budaya kita harus dipertahankan? Ya, kenapa harus dipertahankan? Karena satu-satu budaya ini pertama tadi sudah saya bilang bahwa itu satu budaya. Yang kedua, budaya itu sebelum kita lahir, nenek yang itu belum lahir, itu sudah ada. Kuat dari kita. Jadi kita harus bangga punya budaya kita sendiri. Jadi kalau kita tidak bangga dengan punya budaya sendiri, ya gimana sebenarnya kita? Sekarang kan seperti Pak Madia bilang bahwa medsos sudah begitu banyak mempengaruhi budaya-budaya luar, sudah mempengaruhi kita, terutama media sosial yang sangat banyak mempengaruhi. Apakah masih yakin budaya kita itu bisa menangkal serangan-serangan? Dukungan apa yang diperlukan untuk menangkal serangan-serangan? Ya, yang pertama untuk mendukung mencegahnya arus barat masuk ke Indonesia, yaitu mencegah budaya itu harus tumbuh di Indonesia. Yang pertama itu kan anak-anak sekarang itu kan banyak sudah terbuka soal macam, tapi yang penting anak ini dari mulai dini anak itu ditanam Akhlak. Akhlak itu juga bagian dari budaya ya, yang ditanamkan dari nenek moyang. ya.